Kan kita udah coba waktu itu, signalnya itu nggak nyampe ke sini. Wi-Fi-nya? Iya, wifi-nya tuh nggak nyampe ke sini. Makanya sampai sekarang tuh begitu. Berarti kan tinggal Niki, kita punya wifi ini nggak bisa ditingkatkan sehingga orang Indonesia bisa ini. pakai router satu lagi. Ya waktu itu udah dibawa sini, dipindahin ke sini. Bisa, kalau di gudang situ ada colokan, bisa taruh satu wifi di situ, jadi di expand di situ aja bisa. Jadi nggak perlu cabut-cabut kayak kadang routernya dipindahin ke sini kan. Iya, waktu itu coba begitu Kalau kita. di gudang ditaruh yang port unit aja, kan kita sana ada 3 kan. Tambahin port unit aja taruh di gudang bisa. Bisa di expand jadi permanen stay di situ. Live Facebook. Kalau ngomong guys talking about two different camera itu kalau live streaming kita nggak live streaming loh, kita live Facebook. Iya. It's different. Nggak, maksudnya si Rui itu supaya guenya nggak itu kan. Cuma iya. Itu Tinggal kalau kita live streaming yang with the camera. Iya, right. Itu Itu so you can only have one account. waktu itu Lepas waktu dulu itu aneh nih, datang dulu sini. enggak waktu Kasih itu tahu. kita pernah coba waktu ulang tahun kita pernah coba ya. Jadi itu kita nggak bisa pakai telepon. Kalau kita punya iPhone kita bisa coba. Ada app yang iPhone bisa dipakai iPhone cuman saya nggak punya iPhone kan. Jadi cuman Android aja. Nah kita coba pakai kamera. Kamera kita itu ada kemarin itu kita coba 3. Jadi 3 itu kemarin kita memang waktu ulang tahun ya nggak ada berapa kamera itu. Nah itu cuma pakai switch aja. Itu kita udah ada semuanya. Cuman wifi-nya itu kadang-kadang drop. Ingat nggak waktu itu? Ini yang kita mati, ingat nggak? Ya kan? Nah karena itu, jadi tiba-tiba suka drop. Nah kalau lagi live gitu kan repot kalau begitu. Oke. Kita udah coba. Ya, pertanyaannya Niki. Pak Alex bilang, apa tadi Pak Alex? Silakan ulang. Wifi extendernya pasang satu lagi di gudang, jadi permanen tambah satu. Kan selama ini kan ada yang dipindah ditaruh di meja, nggak inilah, kadang mesti pindah ini pindah ono, jadi bikin satu lagi tambah satu lagi di gudang jadi permanen gitu. Oke, Pak Alex. Ya. You tahu barangnya, besok beli, saya reimburse. Supaya jangan cuma ngomong aja nggak dilaksanakan. Saya kalau ada begitu langsung beli pasang. Ya. Tolong, saya berapapun beli, saya bayar. Saya bukan mau ini dengan ngapain you want to spend, but make sure dulu bisa nggak, karena if you just only do live Facebook, you can do it too. Kalau live streaming beda gitu. Kalau live streaming itu YouTube. Itu lain kalau kalau cuman yang sekarang kita bikin itu Facebook, jadi you Itu can it's only okay have with one. that, It's yeah. okay with that. Kalau mau pakai dua live streaming. Kalau multiple Jadi, kamera kalau itu guys mau spend money, kalau nggak bisa juga di sini ngapain? Nah itu, ayo. Makanya kan saya bilang kebutuhannya apa? Saya kan maunya supaya kalau memang itu alasannya ya kita atasi lah. Kalau cuma soal teknologinya, ya memang zamannya sekarang kita harus lakukan. Nah, kamu yang menentukan atau kita semuanya putuskan what we are going to do. Apakah itu worth it kita beli itu apa enggak? Kalau menurut saya sih ya untuk sementara ini belum perlu banget. Karena kita masih orang jemaat kita aja yang nonton aja masih berkurang. Jadi ngapain kita maju ke step lebih maju, sedangkan yang kita yang di sini aja nih masih belum, ya kayak Bung Untung bilang, orang kita sendiri belum banyak yang nonton gitu. Tapi kan kalau kita nggak ambil first step, kita nggak akan move. Tapi here's no, wait, back to the thing before you guys go to ini. Satu ini aja kayak gini mereka bilang gitu, udah orang ngajarannya udah satu aja, kita mau pakai 2 biar orang mau lihat yang lain datang hadir. Why? If you Iya. want to be here then be here. Apa tunggu yang ini Makanya gitu. gue bilang, kalau Satu kita aja start di situ, kalau kita mau start di satu situ, then we don't have to spend money. Tapi kalau kita mau take the first next step untuk kita reach out ya, Ini kalau tapi bicara to me yang sekarang nggak ada bikin, it's enough. Karena dia bisa move around, dia bisa lihat. Kalau kita mau pakai 2 kamera aja so ada jemaat yang nggak bisa datang bisa lihat yang lain-lain, it doesn't make sense. Karena kan itu kerinduan satu orang aja pengen lihat jemaat. Iya. Iya, tapi kan oke, kalau udah ada, oke, I agree. Tapi kan sekarang
ke gereja takut kena covid atau lu kena covid nggak dapat kerjaan akhirnya di quarantine 2 minggu akhirnya kan dari ini juga that's your problem juga jadi lawan antara gereja sama kerjaan. Iya. Kalau mereka mau datang yang penting ada ibadah. Kasih mereka ada ibadah kalau mau datang artinya mau datang. Oke, udah kita nggak usah terlalu lama bicara itu. Karena satu, saya tanya Niki, apakah itu berguna untuk seluruh alat-alat yang dipakai ini? Kalau ada itu, Niki bilang berguna. Ya udah kita beli aja. Udah, stop dulu. Kita beli. Next step. Oke, next step. Next, ada lagi nggak? Tadi kan saya mau tanya Pak. Oh, Tadi Desi bilang kadang-kadang mereka takut. Nah sekarang kita ini sebagai teman-teman kita juga bisa educate kita punya teman juga tentang apa itu coronavirus. Karena mereka takut, mereka nggak mau kesini Pak. Saya percaya itu karena Desi bilang gitu. Ada juga yang orang udah terlalu tua, mereka juga tidak mau. Dan bagaimana caranya kita bisa reach mereka untuk berbicara tentang mereka tentang apa itu coronavirus. Ya. Itu yang saya itu. tapi memang itu tantangan tersendiri karena kan jemaat ini mereka ambil informasi itu dari mana-mana, dari Indonesia. Kemarin ada yang telepon saya bilang begini, Pak, saya ini saudara-saudara saya, termasuk ada dokter, bilang jangan divaksin. Saya bilang itu pendeta siapa yang ngajar begitu? Oh itu GBI juga. Nah saya bilang, pendeta GBI sekarang banyak juga nabi palsu. Ya saya bilang begitu. Yang ajarannya itu nggak benar. Ajarannya nakut-nakutin orang, ya. Mulai bilang itu nanti disuntik ada anam. Bagaimana sudah nggak masuk akal punya. Udah saya bilang begini aja lah. Kalau mau dengar khotbah GBI tentang coronavirus, ikuti Gilbert punya. Nah, itu umum, bisa dipahami, mudah dimengerti, dan itu boleh dikata mewakili GBI punya pendapat tentang COVID-19 atau ketua sinodenya si apa namanya Abraham, ya Abraham. Pada saya Ya silakan. Kenapa konten-konten kayak begitu nggak dimasukin di web, bikin webinar apa-apa, topik-topik kayak begitu, konten-konten kayak begitu. Mengenai Bikinin webinar untuk pencerahan. mengenai itu. Ya apa aja tentang Ya, supaya itu yang saya bilang. berkolaborasi sama Pak Gilbert di satu forum. biasa sih biasa. Iya. Bikin webinar untuk pencerahan. Ya, jadi kita Iya. Bikin webinar. Ya bisa juga dicatat aja. Ya, untuk Nanti saya call dia satu waktu kita. Iya, kita kasih ke masyarakat di sini. Iya. Tapi memang benar kok orang Supaya masyarakat bisa tanya jawab juga. takut mereka dengan itu. Makanya bagaimana caranya kita sebagai jemaat Kalau yang kerjanya sama Asian. healthcare itu udah di situ tuh udah ada rule-nya. Lu sakit flu sama batuk nggak boleh kerja 2 minggu. Baru sekarang bayarnya seminggu udah lagi. Takut, dia udah daripada pulang kerja sampai mau kasih makan. Ya. Nah, Bikin bukan babas tadi aja kayak webinar gitu, Pak. Nah, itu Jadi yang saya masyarakat bilang bisa itu. bertanya juga. Oke. Ada pencerahan. Enggak, saya kira ya Itu yang bulan saya bilang, sekali Pak. bisa Jadi diadakan. Iya. Maka saya bilang kalau itu Bukan. bagaimana kita jemaat atau bapak sebagaimana gembala educate jemaat kita itu untuk apa itu coronavirus Jangan itu. takut. Jadi mereka bisa cuma karena ini mensos Pak. Mereka dengan tadi Bapak bilang itu kan dengar dari sini dari sini dari sini. Jadi ketakutan. Mereka tidak mau datang. Itu yang saya bilang Pak. Kita educate mereka. Tapi saya juga bingung kata mereka. Kalau saya keluar rumah pakai sarung tangan, pakai segala-gala, kena COVID. Nyata kena COVID dari mana? Akhirnya saya yang kena juga. Saya bilang sih konten Kalau saya aja. nggak kena, di sebenarnya ya. Konten aja. Ada, iya, fair. Oke. Ada hal-hal yang lain? Kalau internet ya. Dulu kan kita ada kaum wanita, kaum pria, dan PP gitu. Kenapa sekarang ini kita, kalau saya sih ya, karena kita wanita ini tahun 2020 tidak ada seks pada kegiatan. Jadi saya usul, tapi ini
ada beberapa ibu-ibu kan kita bisa bikin, dulu kan kita bikin di rumah-rumah sebulan sekali loh, kaum wanita itu sebulan sekali. Kenapa sekarang kalau kita bikin saja di gereja, di luar di sini? Tapi saya kira itu yang tua-tua pun akan datang karena tidak banyak orang, kan cuma kan wanita. Itu saya punya usul. Jadi bagaimana nanti kalau pengurus wanita setuju dan ada jemaat kaum wanita setuju, sebulan sekali tidak usah di rumah, di sini aja kita di luar. Jadi ada sedikit inilah ya, udah lama nggak ketemu, ada ini. Dulu kan kita suka jemput-jemput ya, mungkin udah ini asal jemput ini teman ini ya kita bisa. Ya, Itu kalau saya begitu usul. gini aja. Jadi sebulan sekali ya sudah bagi dua aja. Yang wanita-wanita ngomong sendiri, kita di sini kaum pria. Kan supaya Ya, itu juga begitu bagus aja. Ya, tolong dicatat. Itu juga bagus tuh. Jadi kan jadi mungkin ada pertemuan bersama kalau ada hal-hal yang serius dibahas. Sesudah itu mungkin ada kepentingan wanita khusus, kepentingan pria, ya tinggal bagi dua di tempat kan. Pria di sana, wanita di situ. Sama kalau bisa ya kalau 2021 ini kalau pria atau wanita ada kesaksian nyanyi-nyanyi gitu juga kok. Jadi gereja kita nggak cuma hanya begitu aja. Jadi ada sumbang lagu. Saya udah usul sama Pak Richard. Kita kaum pria nyanyi lah, wanita nggak mau, kita bapak-bapak nyanyi terus. Karena kalau kita mau apa nih menarik perhatian bukan hanya dengan teknologi tapi dengan nyanyi-nyanyi, mereka bisa lihat, wih gereja ini luar biasa masih ada kesaksian nyanyi. Tapi kalau cuma ibadah biasa-biasa aja. Benar nggak Pak Alex? Kita kalau kita suka nyanyi, jadi kita nyanyi. kalau ada kebaktian begitu kan, kita bisa abis itu kalau wanita kalau ini kita jadi dengan adanya ibadah itu kita mungkin nanti bulan depan kalau ya bulan ini kalau wanita bisa ganti toh. Gak usah lagu-lagu yang bagus, tapi lagu-lagu yang lama. Yang penting ada aja kita isi gitu daripada kosong gitu. Oke. Nanti di itemize saja Lita, 1, 2, 3, 4. Ringkas-ringkas saja, tak usah terlalu rumit. Masih ada lagi? Soalnya saya lihat ini mata-mata sudah menuju ke bar Ya buffet. juga Pak, Enggak juga, masih Pak. kenyang. Enggak juga, Pak. Masih kenyang Pak. Ah, Tadi kan Pak Esan yang pertama Pak Esan bilang yang masalah khotbah yang dulu kan kita dengar dia dapat apa. Gimana caranya biar gimana biar kita ingat terus gitu, maksudnya biar jangan sampai lupa gitu. Yang pertama kan Pak Esan bilang kan ya siapin khotbah jauh-jauh hari, tapi khotbah hari Minggu paling cuma seminggu 2 minggu orang udah Jumat pada lupa. Kan tadi Pak Esan bilang. iya, betul. Nah gimana caranya biar kita nggak lupa? Wah, itu kan Maksud saya gini, kenapa pas Bible study, kenapa orang pas kumpul-kumpul kita ngebahas lagi tuh yang khotbahnya minggu lalu, hari Minggu. Jadi kita keinget terus. ya. Jadi kita ingat terus, oh ya kemarin khotbah tentang ini begini. Ya, sebetulnya itu yang kita bahas di Bible study, usulnya Richard. Tapi yang kita inikan itu adalah Bible study punya bahan. Ya, nanti kita atur lah, mungkin diganti-ganti atau dicombine. Yang penting ada kesediaan jemaat itu untuk dalam pertemuan-pertemuan itu kita lebih menjurus kepada meningkatkan pengetahuan Alkitab, baik itu bahan Bible dari bahan Bible study atau khotbah hari Minggu. Kan maksudnya begitu kan? Nah, yang berikut memang bagaimana ya kalau kita mau bertumbuh di dalam firman itu ya memang nggak bisa dari saya gitu, mesti ada keinginan juga gitu. I want to grow in the spirit. Nah biar saya istilahnya ayo baca Alkitab segala macam, kalau memang tidak ada kerinduan keinginan untuk mau bertumbuh juga percuma. Nah itu sebabnya saya pikir ya mesti ada usaha juga lah, keinginan kerinduan untuk mau belajar gitu loh, mau belajar. Makanya jadi supaya kenapa saya bedakan sekarang itu khotbah. Kalau saya ambil tema-tema umum lagi hari Jumat, lah kapan belajarnya yang betul-betul belajar Alkitab. Kalau hari Minggu itu ya tema umum yang kira-kira saya berdoa Tuhan minggu ini saya mau ngomong apa.
Nah, biasanya oke, ngomong ini, dipersiapkan itu. Jadi saya sengaja ngatur sekarang kalau Bible study itu betul-betul belajar Alkitab. Ya toh? Waktu itu saya tantang. Itu Matius berapa pasal sih? Berapa ayat? Ya kan? Misalnya contoh gitu. Nah, bukan saya. Jadi kemudian isinya itu apa? Pasal 1 itu apa? Ya silsilah tentang Yesus. Pasal 2 apa? Kelahiran. Kelahiran itu kenapa dia melalui perawan Maria? Itu kan mungkin tidak tahu sebabnya kenapa. Itu harus ada penjelasannya secara pemahaman teologis. Lalu kenapa dia nama Yesus? Apa artinya? Apa arti Immanuel? Immanuel sekarang ini apa? Bible study kemarin apa? Oh, Yohanes Pembaptis. Siapa yang kakak Yohanes Pembaptis? Apa Yesus? Yohanes. Hah? Siapa yang kakak? Yohanes atau Yesus? Oh ya, bagus. Hebat. Hebat ilmu sekarang. Oke. Contoh-contoh itu. Apa dia punya message? Apa? Itu mesti Kenapa doa Yohanes dulu itu sebelum diutus? makan. Dan apa message-nya? Kebiasaan, mesti doa dulu sebelum makan. Sudah diajar di mana. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi hari Jumat itu namanya beda buku. Jadi you sebagai orang Kristen kayak tadi kan, kita rayakan Natal sekarang sudah umur 50 lebih, sudah 48 tahun itu terus rayakan Natal. Tapi tanya Yesus, ini tahu apa itu Yesus? Iya. Jadi contohnya saja begitu. Jadi mesti harus ada pendalaman sedikit tentang firman itu apa sih? Jadi itu maksud saya. Jadi Bible study hari Jumat adalah beda buku. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti Alkitab ini, apa itu Alkitab ini. Ya toh? Paling tidak garis besarnya. Makanya saya kalau bicara hari Jumat, saya usahakan satu pasal itu harus selesai. Yang penting inti-intinya diajarkan. Jadi kayak kemarin hari Jumat siapa Yohanes Pembaptis, dia punya message utama, lalu kemudian dia punya aplikasi dengan kehidupan kita sekarang ini. Kan dia punya tema kan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Relevansinya apa dengan kehidupan sekarang? Ya sama. Dulu dia datang sebelum Yesus. Nah sekarang Yohanes Pembaptis, Yesus sudah naik ke surga, lalu dia kirim Yohanes Pembaptis yang lain. Siapa? Yaitu orang percaya, hamba-hamba Tuhan, untuk menyampaikan kepada dunia, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu loh aplikasinya. Nah kalau saya nggak ajar begitu gimana? Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kamu nggak pernah ajar Alkitab yang bagaimana itu pengertiannya yang ada di firman. Nah itu loh maksudnya. Jadi ada komentar? Kalau saya kayak Zoom itu ya, sekarang ini kita ini hidup di akhir zaman ini, kalau kita nggak kuat sama firman itu rapuh, itu fondasi. Jadi setiap subjek yang di itu kita mesti tanya setiap peserta aplikasinya apa dalam hidup, apa pengalaman Anda tentang apa yang saya sudah ini. Satu-satu jemaat itu aplikasi itu usulan saya, karena firman itu praktek sih dalam hidup, bukan cuma teori, praktek. Jadi setiap peserta itu Bible study kita mesti ditanya apa aplikasi Anda dalam hidup Anda tentang ini. Apa yang harus saya improve lewat firman Tuhan ini? Itu kita, makanya kemarin itu saya mulai coba mengumpan itu dengan Bible review. Maksudnya kan itu tanya-tanya. Masing-masing, satu-satu. Jangan ditanya, oh ada nggak ini? Nggak, langsung ditembak satu, pasti Ya, ada. Tapi tidak semua orang itu bisa, yang namanya itu kadang-kadang boro-boro. Ditanya aja umum sudah repot, apalagi ditanya come here with your wife, there's somebody
Iya. Oke, itu dimasukin itu. Iya. Nah, ada lagi? Ada usul saran? Yang tadi kita usul sebulan sekali itu sudah bisa ya. Begini, itu semua sudah dicatat. Oh, iya. dulu. Masih Nanti ditembak. kemudian kita Saya review lagi, kirim di tempat lain. baru dikirim. Ini loh hasil Jadi pertemuan nggak kita cuma hari ini. denger aja lu. Firman buat Bagaimana, Richard? Dari tadi belum ngomong. Kalau yang tadi kita bicarakan dengan Mas tadi, saya 2021 ini jamaah kita itu menurut pendapat saya ini kita tuh harus lebih aja kan. sini kita bilang punya visi yang apa ya, lebih ekstrim lagi. Saya juga diskusi dengan beberapa keluarga kan saya tuh punya visi yang luar biasa menurut saya, yaitu sudah go internasional. Kayak waktu kayak sebenarnya nanti kita dengar sendiri dari Pak Eko. Itu luar biasa kalau visinya, karena sejalan dengan visinya Pak Esron yang katakan this is the year of opportunity. Kenapa kita mengangkat jadi opportunity? Karena nggak setiap gereja seperti kita lihat sekarang ini, khususnya di Amerika. Kita bicara skop Amerika dulu loh, jangan bicara skop yang global. Skop Amerika sendiri itu banyak loh. Gereja Indonesia di Amerika itu yang sudah istilahnya nggak ada kesempatan seperti kita itu. Kita bisa beribadah, kita masih bisa datang, jemaatnya ya pas bro ada Lydia, makan di sini dong supaya dengar ikut rapat. Bagaimana makan di sana? ya, jadi maksudnya bagaimana kita dengan fasilitas yang kita sudah ada ini, ya seperti kita lihat ya, gereja kita ini walaupun hanya segini orangnya, tapi kita bisa survive. Terus berulang saya katakan, saya diskusikan bahwa gereja kita ini bisa ada itu karena orang-orang yang setia seperti kita ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa kesetiaan itu memang tidak bisa disamakan semua orang karena pekerjaannya kita beda-beda. Makanya saya waktu Bible study itu betul, dan itu suatu start yang sangat menurut saya sangat poin yang sangat berguna buat kita Pak, dengan membedah Alkitab, karena itulah gunanya Bible study, kita membedah Alkitab. Nah, karena dikarenakan Jumat itu banyak yang kerja dan ya seperti kita bisa dengar aja sambil nyetir. No, kalau bagi kami yang kerja di jalanan driver, that's not secure, that's not safe. Kita training tiap bulan itu nggak boleh, karena konsentrasi kita pasti terbagi dan kita pasti akan messed up. Ya, itu saya ambil contoh dari pekerjaan kita yang kita jalan dan nggak tahu nanti. Jadi poinnya gini, makanya saya bicara sama Pak Esron minggu lalu, kita bagaimana untuk mereka-mereka yang tidak gabung atau yang punya kerinduan untuk mengikuti Bible study, untuk mengikuti bedah Alkitab, kita beri kesempatan hari Minggu. Karena atau hari Minggu kita ada di sini, nggak usah banyak waktu lah, nanti sejam habis makan seperti ini. So, kita kan kongko-kongko juga nggak berasa kita 3 jam 4 jam di gereja. Nah, saya usul ke Pak Esron kemarin, dia berikan kesempatan untuk mereka yang rindu untuk mengikuti Bible study yang tidak bisa hari Jumat itu, ya kita adakan hari Minggu ini. Kita bikin kelompok kecil di sana, oke, yang mau ikut Bible study kemarin Jumat nggak bisa ikut, kita bahas 1 jam, that's it. Start dengan 1 jam. Itu langkah awal, karena banyak pun kita mesti ada langkah awal. Itu satu. Dan ya nanti kedepannya kita lihat antusias dari jemaat kita. Yang kedua ya seperti tadi mengenai Facebook ya, live streaming. Itu juga benar. Karena orang merasa ya kita nggak usah salah karena Pak Ganda cuma sendiri ya. Dia pegang kamera, dia pegang video juga. Ada usul, memang ada masukan loh. Kalau bisa waktu kita live itu di Facebook, adalah satu yang muterin gitu. Jadi nggak hanya spot hanya di satu tempat. Itu usulan. Ya, kita stop dulu supaya saya ngerti. Sekarang mana Ganda? Nah, sekarang kendalanya itu kamera yang dikasih Pak Hamdani ada. Itu yang you pakai? Enggak. Sekarang ini kalau kita pakai, sekarang ini saya cuma pakai handphone.
itu Oh. live, Facebook live. Kalau kita pakai kamera, itu kita ngomongin pakai YouTube. Jadi orang bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Facebook. Nah, cuman kalau pakai YouTube, kita perlu yang signal yang di sini supaya signalnya nggak drop. Nah, itu bisa 3 kamera. 3 kamera, saya tuh nggak perlu jalan-jalan. Jadi kamera tetap di situ, jadi kita switch aja gitu. Mau kamera sini, kamera sini, kamera sini. Kita udah coba. Waktu ulang tahun kita coba. Bisa jalan. Jalan. Cuman masalahnya waktu itu kita pindahin yang dari ruang makan pindahin ke sini. Nah itu sering drop juga signalnya. Sering drop. Karena kejauhan dari Iya. customer-nya. Nah kita udah pindahin ke sini. Iya, kan itu kan harusnya di situ Kejauhan, kalau Mas. tarik kejauhan. Gimana? Signalnya dari point 2 ke point 3 Dari mana kejauhan. jauh? Hah? Dari dalam ke Nggak luar nyampe. ke jauh. Iya. Ya pokoknya masalahnya itulah. Nah, oke, stop dulu supaya satu-satu. Jadi Pak Alex mau beli itu dipasang di situ itu masih tergantung dari dalam. Sama dia chain reaction ini. Oh begitu, masih tergantung di dalam. Oke. Tapi Nah, paling itu nggak stabil ya. Oh bisa stabil karena ada bantu di sini. Begitu. Iya. Oke. Nah sekarang ini saya pakai Facebook Live itu karena pakai data saya punya. Jadi ya kayak kita pakai telepon aja, jadi nggak pernah ada masalah buat drop. Tapi kalau kita pakai multiple kamera itu cuma buat orang bisa nonton di YouTube sama bisa nonton di Facebook. Dua itu doang udah. Nah kalau yang YouTube itu kita bisa pindah-pindah, bisa fokusnya itu bisa ke Paesram, bisa ke musician, tergantung berapa kamera kita punya. Itu buat di YouTube gitu. Jadi ini ada 2 different gitu loh. Nggak mudeng, jadi dia mau ngambil KTP, mau gambar. Sambil makan aja, udah matang itu. Yang ini sambil makan aja. Buat ini pembahasannya soal apa? Live streaming atau bubble study sih? Makanya aku bingung balik lagi di Iya, situ cuman lagi. saya berantakan. Iya. Saya baru mau sini, saya barusan dengan apa bubble study. Iya, memang satu balik lagi ke situ. Iya. Makanya. Kan katanya kalau live streaming itu kan kebaktian hari Minggu kan pembahasannya umum, kalau bubble study pembahasannya lebih spesifik. Nah sekarang maksudnya ya kayak gitu. Sari Tiba-tiba iya. Sari Iya. udah ngomong sama gue. Jadi yang lu Zoom itu direkam, nanti dimasukin ke YouTube. ini Sari juga sudah kerja. dari ini ya, itu aja. Nah sekarang kalau seandainya bahas soal bubble study, Mestinya Iya, dong, makanya. ada yang bersedia ikutan nggak gitu? Saya nggak pernah menyanyi kayak gini. Semaput saya. Mama kecil. Oke, tunggu dulu. Itu saya ingin mengerti. Nah sekarang ganda. Itu tadi kan sudah diusulin. Si siapa namanya? Ini bilang apa gitu tadi, pokoknya kurang. Enggak, sekarang begini aja. Untuk Oke? apa? Ini bilang untuk apa? Iya, oke. Ada gunanya. Jadi, Kalau iya. kita bisa pakai yang ini, kenapa kita nggak pakai dulu yang ini? Enggak, sekarang ini ada dua poin yang besar nih. Nah, Satu apa? masalah Zoom, Nah, satu masalah live streaming kan. Oke. Oke, yang Nah, paling iya kan? bagus ini. Oke. Yang Zoom bagaimana nih? Tadi kan udah ngomong Zoom, jadi gue pindah ke live streaming. Kalau kita bicara ibadah, ibadah hari ini. Iya. Kalau menurut saya Pak, kenapa kita nggak fokus dengan ibadah hari ini dengan Facebook Live itu dulu? Karena kenapa? Kita kan melihat dari antusias Facebooknya aja cuma gitu loh. yang nonton. Karena orang juga nggak akan link dengan YouTube kalau mereka adalah drop dulu. Terus gimana kita maksimumkan Facebook Live itu? Tinggal ditambah dengan tenaga yang bisa mungkin nggak ada apa bisa dia panggil foto-foto ada satu yang jalanin.